Kali ini kita akan berbincang bersama narasumber kita, yaitu bersama Dr. Tisiti Novi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi MKes VIPP CIPS ya. Kita sudah terhubung dengan beliau, kita sapa terlebih dahulu. Halo Dr. Novi, apa kabar? Halo, selamat siang. Selamat siang, sehat tentunya ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Ah, kabarnya? wah harus semangat dan sehat selalu tentunya ini. Iya, Baik. betul. Dokter, tema kita menarik banget tentang nyeri pinggang biasa dan nyeri pinggang akibat saraf kejepit. Tapi sebelumnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih tentang nyeri pinggang ini bisa diakibatkan oleh apa saja sebenarnya sebelum kita membedakan antara yang biasa dan saraf kejepit. Iya, betul sekali. Terutama untuk dokter bisa mengobati sakit pinggang termasuk saraf kejepit, kita harus bisa tahu dulu bahwa nyeri pinggang ini bisa disebabkan bukan hanya oleh saraf kejepit. Hmm. Nah, berbicara tentang penyebab keseluruhan dari penyebab sakit pinggang, banyak sekali. Pinggang, yang dimaksud dengan pinggang itu adalah area di bawah tulang rusuk yang paling akhir sampai tulang duduk, sampai pantat bagian bawah. Artinya, semua struktur di sana, tulangnya, sendinya, ototnya, sarafnya, kemudian organ-organ di dalam perut, itu bisa menimbulkan nyeri apabila mengalami masalah, apakah karena infeksi, apakah karena kelainan bawaan, apakah karena trauma, misalnya kena pukulan, kena tusukan, apakah karena, saya mengingat-ingat dulu gini mas, penyebab keseluruhan itu ada 5, Oh. yaitu cinta. C itu kongenital, tadi penyakit bawaan ya. I itu infeksi. Lalu N itu neoplasma, dalam istilah kedokteran itu adalah tumor. Tumor tadi belum disinggung ya? Belum. Berarti yang berikutnya adalah tumor. Lalu trauma tadi sudah kan? Iya. Kejeduk, ketusuk dan lain-lain. Nah, yang terakhir yang kelima itu A. A-nya itu dipresetkan oleh saya sebagai others. Harusnya itu O. Others. Others itu lain-lain. Lain-lain ini yang jumlahnya paling banyak sebetulnya. Yaitu karena pemakaian sehari-hari. Karena overuse, Kebiasaan gitu karena dok. overload. Iya. Bukan kebiasaan, kan aktivitas kita sehari-hari. Karena terlalu banyak duduk, karena terlalu banyak berdiri, karena misalnya kita jadi atlet harus banyak koprol, dan lain-lain. Yang seringkali tidak kita sadari sebagai penyebabnya, termasuk dokter sekalipun seringkali miss kehilangan jejak dari penyebab yang kelima ini. Itu sebabnya kemudian pengobatannya menjadi seringkali tidak terarah. Begitu, Mas. Oke. Wah menarik sekali ya. Jadi ada kelainan bawaan, ada bisa infeksi, atau juga ada tumor, ada trauma dan lain-lain ini tadi. Ternyata banyak betul, ya yang perlu kita perhatikan. Nah, tentang nyeri pinggang ini sendiri, ini bisa dialami oleh semua usia ya, atau mungkin hanya untuk mereka yang bisa dibilang pekerja yang berat atau bagaimana? Secara umum kita semua ini bisa sakit. Saya sebagai dokter bisa sakit, Pak Jokowi sebagai presiden bisa sakit, Mang bisa sakit, semuanya termasuk segala umur. Sejak lahir sampai sebentar lagi mau meninggal itu bisa mengalami nyeri, termasuk nyeri pinggang atau sakit pinggang ini. Tapi memang karena kaitan yang terbesar itu adalah kaitan dengan pemakaian sehari-hari yang overload, maka semakin kita ini banyak memakai fisik khususnya pinggang, maka semakin rentan untuk mengalami nyeri pinggang ini. Termasuk juga artinya semakin kita lama hidup, artinya semakin kita berumur, semakin rentan juga mengalami nyeri pinggang, karena artinya dibandingkan dengan orang yang baru berumur 10 tahun yang baru memakai pinggangnya selama 10 tahun, tentunya kalau sudah berumur 50, dia sudah memakai pinggangnya selama 50 tahun. Artinya lebih rentan untuk mengalami nyeri pinggang. Gitu, Mas. Oke, waduh ini ngeri juga ya kalau berarti apakah selalu kaitannya dengan tulang ini dok? Enggak, tadi saya sudah ulas di depan sekilas bahwa otot, sendi, tulang, saraf, organ-organ atau alat-alat badan yang di dalam perut, area pinggang, di bawah tulang rusuk yang paling bawah sampai dengan pantat itu bisa mengalami masalah sehingga bisa menimbulkan nyeri. Jadi tidak hanya otot atau tulang, semuanya bisa. Cuma memang insidensi yang tersering dari nyeri pinggang itu kalau secara statistik di bidang kedokteran itu dikatakan yang paling sering adalah masalah di sendi tulang belakang. Tapi di setiap area
di setiap negara itu berbeda-beda. Di tempat saya di BPRC di Bandung Pain and Rehab Center, yang menjadi penyebab tersering sakit pinggang adalah masalahnya di otot. Oh, Saya justru tidak di tahu otot. apakah di center yang lain sama. Hmm. Iya, otot. Oke, 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 oke. Padahal orang mikirnya Ya, pasti kalau nyeri pinggang atau saraf kejepit pasti larinya ke tulang ya, mikirnya di situ ya. enggak Hmm. mesti, enggak Hmm. selalu. Dan secara statistik dari penelitian itu dikatakan bahwa yang tersering menyebabkan nyeri pinggang adalah sendi tulang belakang. Sendi tulang belakang. Oke, baik. Bukan tulangnya, tapi Hmm. sendinya. Di Walaupun sendi. sendi itu adalah bagian dari tulang belakang. Mm-mm, mm. Nah, Gitu, Mas. dokter, ini kan mirip ya sebenarnya antara nyeri pinggang biasa dan nyeri pinggang akibat saraf kejepit. Ini ada yang mencolok dari perbedaan kedua ini nggak? Oh, ini untuk biasa dan ini saraf kejepit seperti itu, atau memang tipis banget untuk persamaannya ini? Gini, sebetulnya pada stadium yang akut, semuanya itu gejalanya mirip sakit pinggang. Nah, Hmm, kalau akut itu artinya dia baru kejadian dan mendadak sakitnya bisa luar biasa hebat, hmm, sehingga pasien sendiri sulit mendeskripsikannya kepada dokter yang memeriksa, sehingga iya. kemudian dokter pun menjadi, waduh ini sakitnya apa gitu kan. Bingung juga Kalau dia gitu ya. sudah bukan bingung karena Deskripsinya dari dokternya, deskripsi ya. ya Hmm, karena dokter ini adalah orang yang berusaha mengobjektifkan apa yang dikeluhkan secara subjektif oleh pasien. mm-mm, Jadi kalau pasiennya bilang sakit, kita percaya. hmm, Misalnya Mas Fatur ini sakit, kita percaya bahwa Mas Fatur ini sakit. Tapi kalau dibilangnya sakitnya sakit luar biasa gitu, hmm, saya juga harus percaya. Sedangkan rasa sakit itu subjektif banget dari orang ke orang. iya. Sama seperti kalau kita makan cabai. Kalau saya makan cabai satu, rasanya nggak pedes, Mas Fatur Udah makan pedes ya. cabai 10, iya gitu, beda-beda. Ada yang 10 itu kurang pedes, saya satu aja udah pedes banget. Mm-mm, mm-mm, mm, Sakit juga sama. mm. Sehingga terutama pada saat sakit itu dirasakan sangat hebat, maka dokter itu akan mengalami sedikit kesulitan pada waktu memeriksa. Karena tidak bisa diprovokasi. Istilahnya itu untuk dokter bisa melihat gejalanya muncul. Belum diprovokasi aja udah kelihatan sakit. Mm-mm, Nah, mm-mm. sedangkan antara lain cara dokter untuk memeriksa itu adalah dengan melihat gejala yang ditampilkan oleh pasien. Hmm, gejala Kalau yang dia udah ditampilkan. kesakitan banget, iya. Sedangkan hampir semua struktur yang ada di pinggang itu menimbulkan gejala yang mirip terhadap nyeri pinggang. Jadi kalau di pinggang ini misalnya katakanlah ada 20 kemungkinan penyebab penyakit, maka ke-20-nya itu mirip-mirip gejalanya. Waduh, waduh Iya, repot juga ya sebenarnya ya. repot juga. Tapi gini, kalau kaitannya dengan saraf, biasanya itu ada gejala baal atau kesemutan. Baal itu kebas, Kayak kebas mati rasa gitu ya. seperti mati rasa tapi tidak mati beneran. Yang penting bukan mati Bergradasi lampu. juga. Yang penting bukan, ya betul. Kalau mati lampu kita selesai sekarang. Jangan dong. Lagi seru-serunya ini. Tiba-tiba mati lampu. Oh gitu. Ada rasa kebas itu khasnya ya, Dok ya. Itu kalau mau dibilang khas, ya. Cuman kembali lagi, rasa sakit, rasa baal, rasa kesemutan itu semuanya sifatnya subjektif. Sehingga kalau saya periksa pasien nih, terutama kalau yang udah nenek-nenek, kakek-kakek, aduh, dok saya ini kebas, saya ini geringgingan. Bu, betul nih kebas, betul nih geringgingan. Yang dimaksud dengan kebas itu kita samakan dulu persepsinya. Kalau kebas itu artinya rasanya kurang. Kalau saya sentuh, ibu kurang merasakan. Saya bandingkan nih wajah ibu dengan kaki ibu, yang ini rasanya, yang di kepala ini rasanya full misalnya 100%. Yang di kaki ini sama nggak rasanya atau sudah berkurang rasanya pada saat saya sentuh? Harus digituin, Mas. Atau yang ibu bilang geringgingan itu seperti apa sih? Seperti semut berjalan atau seperti ada listrik yang tiba-tiba set gitu, atau panas atau apa? Nah, itu yang membuat kita ini harus cerewet sama pasiennya. Pasiennya kadang-kadang kalau nggak sabaran, dok pokoknya saya sakit, obatin, dokter jangan banyak cerewet nanya gitu kan. Ada ya. Ada yang kayak gitu, Dok. Iya. Nanti kalau salah mendiagnosa kita yang salah juga gitu ya. Iya betul. Waduh, serba salah jadinya. Betul. Ada lagi pasien yang gini, dok saya cerita dulu ya dok, kalau nggak di stop itu setengah jam nggak beres ceritanya. Waduh, pasien yang lain nunggu padahal.
Wah, ini Iya, pengalaman lucu juga ya sebenarnya menghadapi pasien yang lucu, seperti itu ya. lucu banget Oke. pasien Tapi nih. kita juga gini dokter, tidak bisa menyalahkan pasien yang kadang bingung mendeskripsikan sakitnya. Kadang kan gitu, pokoknya di sini sakit, nah kan kita kadang bingung juga ya Iya, dok seperti itu. iya, itulah sebabnya saya sebagai dokter spesialis nyeri ini biasanya memerlukan waktu rata-rata bisa 1 jam untuk periksa satu pasien. Lama sekali Bisa ya dok. kurang, Mm-mm. bisa lebih. Bisa cuma Mm-mm. 5 menit kalau perkaranya cuma simpel aja. Tapi kalau Hmm. yang sakit pinggang yang sudah bertahun-tahun, ada yang sampai 51 tahun loh mas. Hmm. 51 tahun ke saya berobat sakit pinggang, periksanya juga lama jadinya. Karena kalau ibaratnya kalau saya batuk nih, kalau saya batuknya baru sehari, 2 hari gitu kan masih enak periksanya karena Hmm. penyebabnya kemungkinan masih satu. Tapi kalau udah sebulan, wah, tadinya sakit tenggorokan biasa, saya harus ngecek paru-paru. Kemana-mana Saya ngecek iya. paru-paru Mm-mm. bisa jadi jantungnya kena masalah juga, jadi kemana-mana. Mm-mm. Mm-mm. Nyeri Betul. juga sama. Nyeri pinggang sendiri juga sama. Mm-mm. Kalau Mm. tadi ditanyakan penyebab nyerinya bisa apa aja gitu kan. Sendi di pinggang itu banyak sekali, otot di pinggang juga banyak sekali, sehingga seandainya contohlah ada yang disebut dengan piriformi syndrome, itu salah satu peradangan di otot yang ada di pinggang, yaitu Mm. Mm. spesifiknya di pantat. Mm. Mm. Kalau dia baru-baru aja, gejala yang ditimbulkan oleh piriformi syndrome itu spesifik untuk piriformi syndrome tersebut. Mm. Tapi kalau sudah sebulan, 2 bulan, Mm. setahun, 2 tahun, bisa muncul gejala dari gangguan sendi panggul, sendi tulang belakang, otot-otot di pinggang yang lain itu bisa muncul gejalanya. Mm. Mm. Kenapa? Karena badan kita ini saling menopang satu dengan yang lainnya. Betul. Mm. Kalau misalnya lutut kiri saya sakit, kalau baru-baru aja diobati sembuh, udah sembuh total. Tapi kalau udah lama, kaki kanan kebayang nggak akan menopang. Hmm, iya. Jalan kan nggak pernah pakai satu kaki kan? Iya. Sehingga lama-lama lutut kanan bisa ikut sakit juga. Lutut kanan ikut menopang kelebihan kan bisa bikin sakit. Kemudian dia akan sakit juga, kemudian siapa yang nopang dong? Lutut kiri kan sakit. Hmm. Larilah dia ke engkel, ke pinggang, sehingga kemudian seluruh badannya bisa jadi Iya. ikut nyeri. Lari Pinggang kemana-mana juga ya. demikian. Hmm. Iya. Oke. Tapi radangnya ini tadi yang dokter sebutkan ya, ini di areanya sendiri di pinggang kita ini pada saat nyeri ada panasnya juga nggak sih dok di radangnya ini sendiri biasanya? Nah, jadi mengenai rasa yang bisa dikeluhkan oleh pasien, itu kalau kita bicara spesifik nyeri, tentunya nyeri itu sendiri. Nyeri itu seperti kalau Mas Fatur ini dicubit sakit kan? Nyeri. Sakit gigi juga sakit, nyeri. Jadi tolong dibedakan dulu antara sakit penyakit dengan sakit yang artinya nyeri. Nah, nyeri itu beda-beda. Ada yang nyerinya sifatnya tumpul, ada nyeri yang seperti tertekan, ada nyeri yang rasanya panas, ada yang seperti tertusuk, ada yang seperti ditarik, ada yang seperti berdenyut-denyut, ada yang disertai dengan baal, ada yang disertai dengan kesemutan. Tapi apapun, jangan khawatir, yang dirasakan oleh Bapak, Ibu, Mas, Mbak itu tinggal disampaikan kepada dokter, kepada saya, misalnya saya yang menyortir kemudian, kalau misalnya ada sakit berdenyut dengan bakal kesemutan, berarti kemungkinan penyakitnya adalah A. Kalau misalnya sakitnya seperti tertusuk disertai dengan kesetrum, berarti kemungkinan penyakitnya B. Tapi itu dari cerita aja kan, itu namanya anamnesis, history taking. Dari anamnesis tersebut, kemudian saya konfirmasi dengan pemeriksaan. Jadi saya harus periksa nih. Saya bukan paranormal yang bisa jarak jauh kayak gini. Dok, saya sakit gitu apa? Ya, walaupun di zaman COVID seperti sekarang, saya menyediakan fasilitas online di BPRT untuk pasien-pasien yang jauh, misalnya dari Papua, dari Aceh, online dulu. Kalau memang itu adalah spesifik bagian saya yang bisa saya tangani, maka akan saya suruh datang kalau memang perlu tatap muka. Tapi kalau enggak, saya obati secara online juga dulu. Nah, tapi kalau saya harus periksa, maka saya periksa di sini. Nggak bisa harus datang. Nah, pada saat saya periksa itu, saya melakukan provokasi. Provokasi itu adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memunculkan kembali gejala yang Bapak Ibu rasakan. Supaya kemudian akur antara yang Ibu ceritakan, yang Bapak ceritakan dengan pemeriksaan saya, dan lalu muncullah diagnosisnya penyakit tertentu. Atau kalau ternyata memerlukan pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya ronsen, atau pemeriksaan EMG. EMG itu pemeriksaan aliran saraf,
atau MRI atau CT scan dan lain-lain, maka akan saya orderkan. Tapi pada kurang lebih 80-90% kasus itu saya periksa tangan kosong. Oh gitu. Tangan kosong itu artinya dari ceritanya Mas Fatur, kemudian dikombinasikan dengan pemeriksaan yang saya lakukan terhadap diri Mas Fatur, saya sudah bisa menemukan diagnosisnya. Cuman 10-20% saya memerlukan pemeriksaan penunjang. Sehingga pada banyak kasus, seringkali pasien itu datang kan sudah tahunan tuh, bawa ronsen, bawa MRI, saya nggak pernah lihat di depan, karena yang saya perlukan adalah periksa pasiennya. Karena seringkali hasil MRI, hasil X-ray itu tidak sesuai dengan gejala yang ada di pasiennya, tidak sesuai dengan apa yang saya temukan pada waktu pemeriksaan, yang artinya diagnosisnya itu sama sekali berbeda jauh dengan hasil pemeriksaan penunjang tadi. Ya, Fatur setuju banget ini dok, ya kan? Karena terkadang, kalau kita periksa nggak pasti gitu, lebih yakin kalau diperiksa dokter langsung masalahnya gitu ya. Iya, iya. Ini menarik sekali ini. Jadi itu sebenarnya hanya penunjang saja. Dokter ini ada bergabung dulu dengan kita melalui WhatsApp ini. Mungkin sudah ditunggu ya pertanyaan. Ada Pak Widi di Salatiga, berusia 45 tahun. Dok, benar apa tidak nyeri pinggang ini juga bisa menjadi tanda sakit ginjal? Terima kasih. Oh iya, betul Pak. Kalau tadi saya sudah katakan bahwa penyebab nyeri itu bisa dari organ-organ di dalam perut, di dalam area pinggang dan panggul Bapak, antara lain ada ginjal. Sehingga semua pemeriksaan itu harus disebutnya mengeluarkan semua penyebab-penyebab yang bukan dari struktur otot, tulang, sendi, saraf yang ada di area pinggang. Tapi bisa jadi penyebabnya adalah sakit ginjal, sehingga saya sebagai dokter nyeri ini, sebagai spesialis nyeri harus tahu semua penyakit yang ada di pinggang termasuk di jeroan. Seandainya penyebabnya adalah sakit pinggang, maka harus diobati sebagai sakit pinggang dan sakit ginjal. Dan sakit ginjal pun banyak penyebabnya. Cuman bisa batu atau apa gitu ya? Iya, bisa batu, bisa infeksi. Tapi kalau urusan ginjal itu bukan bagian saya akan refer ke penyakit dalam, ke dokter internis. Begitu Mas. Oke, ini semoga menjawab. Jadi jawabannya adalah ya benar, bisa ya untuk ginjalis sendiri. Juga masuk lagi nih dok, baru saja ada Bu Yeni di Semarang. Tidak disebutkan usianya. Dok, apakah saraf kejepit ini bisa dibilang kekilir atau kecetit ya? Dan apakah dipijat itu diperbolehkan? Silakan dokter. Bu Wah, Yeni ini banyak orang nih. Pijet enak ini. Iya. Saya ngomong yang terakhir dulu, sama pijet ya, karena Mas Faturnya udah bilang enak. Saya pun senang padahal aku gak doyan pijet loh. No, sakit soalnya di badan malahan. Itu berarti salah yang mijet. Mijet itu harusnya enak. Kalau sakit itu dipertanyakan. Karena pijat itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang sifatnya tidak memerlukan obat, tidak perlu suntikan, tidak perlu intervensi, tidak perlu IPM. IPM itu adalah Interventional Pain Management. Itu adalah bidang saya. IPM itu adalah intervensi nyeri yang gunanya adalah memasukkan obat ke bagian tubuh yang merupakan sumber nyeri, sehingga nyerinya itu bisa sembuh total saat itu kalau bisa ya Mas ya. Tanpa berlama-lama dibandingkan dengan obat minum. Atau apalagi perlu operasi. Nah, sehingga kalau pijat itu bisa menyembuhkan, why not? Untuk kasus-kasus otot yang tegang, lalu untuk pegel-pegel, itu bagus dipijat. Tapi kalau ada patah tulang, kemudian peradangan di otot-otot tertentu, semakin dipijat dia semakin memar, semakin bengkak, semakin meradang, sehingga malah nggak sembuh-sembuh. Kalau yang patah bisa makin patah. Kalau yang nyengsol, bahasa Sundanya keseleo, kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Sundanya sama ya. Sama Semakin dipijat, semakin lepas dari bonggolnya, semakin menjadi nyeri, semakin menjadi masalah. Apalagi kalau patah, semakin patah dong. Ini gitu. berarti perlu perhatian ya, tidak semua dipijat seperti itu ya. Iya.
terutama bagian tubuh yang sudah bonyok. Kalau kita nyeri itu di dalamnya sebetulnya bonyok, semakin dipijit semakin bonyok dia. Aduh, jangan Gitu. dibayangkan itu ya. Ya, Mm-mm. saya sebagai dokter OHAP ini mendalami pijat memijat juga massage. Tapi massage yang memang terindikasi medis untuk dimassage. Tidak semua bisa dimassage dan yang memassage itu harus punya kompetensi di bidangnya. Profesional Gitu. ini ya. Ya, beda dengan massage misalnya di spa dan lain-lain, itu adalah pijat yang gunanya untuk kesenangan, untuk happy-happy. Jadi harus membuat enak, tidak boleh bikin sakit. Termasuk untuk mengobati pun tidak boleh bikin sakit. Oke, baik. Gitu. Oke, ini semoga menjawab pertanyaan Ada dari pertanyaan yang lain sih tadi sebetulnya. saraf jepit ini bisa dibilang kekilir atau bukan? Oh, Kekilir atau kecedit iya. bilangnya itu. Ya, saya nggak tahu istilah tersetit itu apa. Kalau Kecedit itu apa ya? nggak tahu ya. Hampir kayak gitulah. Apa ya orang Jawa bilang Salah apaan urat ya? ya. Salah urat ya. Salah urat. Ya, betul salah urat. Nah, secara awamnya gitu. Beda, Bu. Kalau salah urat itu artinya uratnya salah posisi. Kesel itu artinya sendinya, tulangnya salah posisi. Nah, kalau saraf terjepit itu sesuai dengan namanya, sarafnya terjepit. Orang mikirnya sama ya, Dok ya? Padahal beda ya. Beda. Kalau saraf terjepit itu artinya sarafnya terjepit seperti selang air. Kalau terjepit, yang terjadi apa? Air tidak bisa teralirkan. Jadi nyumbat ya. Ya, nah kalau saraf terjepit, dia menghantarkan impuls rangsangan, apakah nyeri, tekanan, rasa-rasa itulah menjadi kemudian tidak bisa dihantarkan atau malah menimbulkan nyeri. Gitu. Ya. Itu. Nah, terkait dengan saraf terjepit yang biasa beken kita ketahui di daerah pinggang, itu terjadi pada umumnya karena akar saraf yang keluar dari lubang di tulang belakang itu terjepit. Biasanya terjadi karena lubangnya menjadi sempit. Lubangnya menjadi sempit karena usia biasanya, sekali lagi karena usia. Nah, lubangnya ini menjadi sempit karena usia itu disebabkan karena biasanya bantalan antar tulang belakang itu menjadi tipis, sehingga lubangnya menjadi sempit. Kurang jelas ya sepertinya ya, karena kita cuma lewat suara ya. Iya, jadi nggak ada ininya visualnya, agak visualnya, dicerna. ya. Ya, jadi intinya kurang lebih gitu deh. Bantalan tulang belakang kita sempit, tipis karena umur, kemudian menyebabkan lubang tempat saraf keluar itu menjadi sempit, sehingga sarafnya kemudian menjadi terjepit. Karena terjepit, maka kemudian seperti tangan kita kalau diikat karet, kan rasanya kesemutan, sakit, gitu kan, nyut. Nah, kurang lebih seperti itu saraf terjepit itu. Kalau sebentar, maka kemudian gejalanya hilang. Tapi kalau jepitannya menerus, maka gejalanya pun akan menerus. Okay. Nah, bahayanya saraf kejepit ini kalau tidak diobati cepat-cepat, maka dia akan mengganggu 3 hal. Kalau ringan, dia cuma menyebabkan nyeri atau baal atau kesemutan yang sifatnya sensasi, rasa. Kalau lebih berat, dia akan mengganggu yang disebut dengan motorik, yaitu kekuatan otot menjadi berkurang atau bahkan hilang, bisa lumpuh. Yang ketiga, kalau di area di pinggang itu, bisa menyebabkan gangguan buang air besar, gangguan buang air kecil, tidak bisa merasakan pada saat kita mau nggak bisa merasakan waktu mau pipis, tahu-tahu kembung harus dikeluarkan, atau merasa sedikit tapi nggak ada tenaga untuk mengeluarkannya, sehingga tidak lega setelah buang air besar atau buang air kecil, atau tidak bisa ereksi kalau laki-laki. Perempuan juga sama. Nah, semakin adanya gangguan yang tadi disebutkan terakhir itu semakin berat. Kalau ringan, gejalanya cuma baal kesemutan atau nyeri. Lebih berat sedikit, ada kelemahan di kaki. Paling berat itu kalau sudah terjadi gangguan tadi, berkemih atau buang air besar atau hubungan seks. Iya, oke. Wah, ternyata jauh sekali ya ini ya, meluas. Jauh sekali. Meluas kemana-mana gitu ya. Kayaknya cuma sakit gitu doang, tapi ternyata efeknya kemana-mana ini. Baik. Efeknya kemana-mana. Dokter, ini kayaknya hari ini banyak banget yang bergabung ini ya. Tadi untuk menjawab pertanyaan dari Bu Yeni dan juga Pak Widi tadi. Ini baru saja masuk juga, Dok, ada Bu Tari yang ada di Banget Tayu Semarang. Tidak disebutkan usianya. Bertanya,
Dok, apakah saraf kejepit selalu hanya di pinggang dan bisakah menyebabkan kelumpuhan dan ada terapi apa yang bisa dilakukan? 3 pertanyaan nih, Dok. Ya, saya jawab yang kedua dulu. Mm-mm. Kalau tadi pertanyaannya bisa menyebabkan kelumpuhan, iya, tadi sudah dijelaskan ya Yes. Mm-mm. sebelumnya. Lalu yang pertama tadi pertanyaannya apa? Apakah saraf Selalu di kejepit selalu pinggang. di pinggang? Ya. Jadi saraf kejepit yang konotasinya berkaitan dengan tulang belakang bisa terjadi mulai dari tulang belakang leher, Turun punggung atas, atas, pinggang sampai tulang ekor. Karena akar saraf yang sering kali dikaitkan dengan saraf kejepit yang kita ketahui itu adanya di sana. Jadi bisa terjadi saraf kejepit di leher, di punggung, di pinggang atau di yang bawah. Namun yang disebut saraf itu sebetulnya bukan cuma akar saraf yang ada di tulang belakang. Sekujur badan kita ini terdiri dari saraf antara lain. Kita bisa merasakan nyeri pun karena ada saraf di seluruh badan kita. Jari saya bisa sakit, kaki saya bisa sakit, kecuali kuku, rambut, dan kulit yang sudah paling permukaan itu tidak ada sarafnya sehingga tidak bisa merasakan sakit pada saat kita dipotong rambutnya atau dipotong kukunya. Ya, tapi semua bagian tubuh yang bisa merasakan nyeri artinya di situ ada sarafnya. Kecuali kalau misalnya Mas Fatur ini amit-amit ya, diabetes sehingga kemudian mengalami gangguan saraf sehingga kakinya baal. Ya, nah itu bukan berarti tidak ada sarafnya di sana, tapi sarafnya sudah terganggu sehingga tidak bisa merasakan. Sehingga yang disebut dengan saraf kejepit itu di dunia kedokteran sebetulnya bukan hanya saraf kejepit yang di tulang belakang, tapi saraf di semua badan ini bisa mengalami jepitan. Contoh, kalau pernah ada bapak ibu yang punya saudara yang tangannya kebas, jari-jarinya kebas. Nah itu disebutnya CTS, carpal tunnel syndrome antara lain penyebabnya. Itu karena ada jepitan saraf di pergelangan tangan yang mengurus jari-jari tangan. Sehingga jepitannya itu di pergelangan tangan, tapi gejalanya di jari-jari dan telapak tangan. Oh gitu. Gitu Mas. Ya, jadi saraf terjepit itu bisa terjadi di seluruh saraf yang ada di badan, termasuk yang di tulang belakang. Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Yang ketiga, adakah terapi yang bisa dilakukan? Oh, iya. Jadi Bu, semua penyakit ini semakin dini dilakukan pengobatan akan semakin sempurna kesembuhannya. Jadi terkait dengan saraf, saraf ini adalah struktur yang sangat delicate. Delicate itu apa ya? Sangat jelimet. Dan dia itu ya, dan dia itu mungkin rumit ya, Dok. rumit. Iya. Yang susunannya itu sangat rumit, karena fungsinya yang sangat rumit juga. Dan terkait dengan saraf yang ada di tulang belakang, dia ada di sana karena fungsinya sangat vital. Sehingga tulang belakang kita ini pun disebut sebagai tulang punggung. Mas Fatur ini sudah menikah belum? Oh, proses sudah belum? Proses cerai di KUD. Nah, Mas Fatur ini akan menjadi tulang punggung keluarga. Kalau Mas Fatur sakit, waduh, anak istri repot. Tidak boleh sakit. Nah, tulang punggung kita juga pun dinamakan tulang punggung karena dia sangat vital, karena di dalamnya itu ada sumsum tulang belakang dengan saraf-sarafnya yang tidak boleh rusak sedikit pun. Jadi, termasuk seperti otak, Tuhan itu sudah merancang saraf kita sedemikian rupa supaya tidak terganggu dari dunia luar. Yang akibatnya, pada saat mengalami kerusakan, dia sulit untuk diganggu dari luar. Itu berita buruknya. Sehingga kemudian jangan sampai rusak. Artinya kita harus jaga badan kita sedemikian rupa supaya kita ini beraktivitas ya, kerja iya, tapi nggak bikin badan sakit, nggak bikin saraf terjepit. Namun musibah itu kan selalu ada. Kalau sampai saya ini sudah berpola hidup sehat, kemudian masih sakit juga dan yang terjadi adalah saraf terjepit, jangan khawatir. Asal cepat diobati, mudah-mudahan sembuhnya sempurna. Bisa dan 100%, Dok? Kalau golden periodnya itu belum terlampaui, biasanya itu 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan itu belum sembuh, iya. Kalau sudah 6 bulan itu masih belum sembuh, biasanya akan menyisakan gejala. Kenapa demikian? Jadi gini, kalau kita bicara tentang saraf kejepit tadi, itu terjadi karena dia terjepit ya.
Ya, Logikanya, kalau sudah tidak terjepit, maka dia harusnya sembuh total. harusnya. Betul ya? Hmm, 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 hmm. Nah, tapi ada tapinya. Saraf itu seperti kabel listrik, Mas. Hmm, Pernah lihat kabel listrik? yes. Hmm, Kan di hmm, dalam hmm. itu ada serabut-serabut Iya. kabel-kabel yang kemudian dilapisi oleh insulator. Hmm, Betul ya? ya, di Insulatornya luarnya. itu harus utuh. Tidak boleh lepas sedikit pun. Kalau ada yang lepas, yang terjadi adalah kemudian bisa apa, Mas? Bisa kongslet Kalau nanti ya. bisa korslet. Hmm. Nah, saraf Apa itu sih mirip. sebutannya, bener ya? Kongslet ya? Betul, korslet. Oh ya. Sehingga pada saat saraf itu terjepit, maka ada selaput yang rusak juga, sehingga korslet, sehingga kerasannya itu mirip juga dengan seperti kalau kabel listrik itu mengalami korslet, kesemutan bawah dan seperti ada aliran listrik, mirip kayak gitu. Nah, sehingga yang harus dilakukan pada kabel listrik adalah kemudian dilapisi lagi pakai selotip, betul ya, supaya enggak menimbulkan korsleting. Nah, tapi kemudian harus cepat-cepat diganti dengan yang baru kabel listriknya, kalau enggak ada air segala macam, waduh bisa kebakaran rumah kan. Nah, sialnya badan manusia ini, selaputnya itu pertumbuhannya itu lemot, Mas. Lama. Cuman 1 milimeter per hari. Oh, 1 milimeter per hari. 1 milimeter Terbayang sekali nggak? loh. Ya. Saraf itu kalau sumbernya di pinggang, dia mempersarafi sampai ujung kelingking misalnya. Dari pinggang sampai ke kelingking itu panjangnya berapa meter, Mas? Ya, hampir 1 meter lebih ya. 1 meter lebih itu berapa milimeter? 100, ya kita jadi matematika ya di sini ya. Iya, katakanlah 100 meter, 100 cm. Bukan 100 meter dong. Kalau 100 cm. Seneng banget. Ya aku mau bayangin 100 meter lebih tinggi banget itu ya. 1 meter lebih. 100 cm itu berarti 1000 milimeter ya. Miliar. Itu hanya, itu kecil banget. Berarti 1000 hari dia baru sembuh. 1000 hari itu sama 3 dengan tahun. 3 tahun. Golden periodnya lewat dong. 6 bulan. Betul nggak? Iya. Sehingga kemudian seringkali menimbulkan gejala sisa. Sisa, iya. Gejala sisa itu tergantung dari tadinya gejalanya apa. Kalau bala kesemutan saja, bala kesemutannya bersisa. Yang penting sebetulnya kalau bala kesemutan masih oke lah, masih bisa dihandle dengan obat-obatan walaupun masih tetap bersisa juga setelah pakai obat-obatan minum. Yang penting adalah nyerinya itu harus hilang secepat mungkin. Nah, sehingga kemudian bagaimana cara mengatasi nyerinya? Nyerinya itu bisa diobati secara konservatif atau minimally invasif atau operatif. Konservatif itu termasuk tindakan rehab, fisioterapi, exercise, dan lain-lain. Sama memakai alat yang ada di rehab, saya ini dokter rehabnya. Apakah dihangatkan, atau digetarkan, atau pakai laser, dan lain-lain yang sifatnya non-obat, supaya sembuh. Seandainya sudah konservatif rehabilitatif belum sembuh, berarti harus ditambah dengan konservatif medikamentosa atau memakai obat-obatan. Itu digabung biasanya. Nah, kalau belum sembuh juga jangan lama-lama. Karena kalau sudah lebih dari 3 bulan, itu hati-hati. Bisa menjadi nyeri yang kronik yang lebih susah untuk diatasi. Sehingga sebelum 3 bulan harus dipikirkan, apakah perlu yang minimal invasif. Yang minimal invasif itulah tadi IPM, intervensi nyeri, intervensional manajemen nyeri. Supaya nggak pakai lama, instan hasilnya mudah-mudahan gitu ya. Dan sembuh. Harapannya. Ya, tinggal sisa-sisa yang memerlukan obat minum. Nah, kalau misalnya tindakan yang minimal invasif ini sudah dilakukan, itu stepnya banyak juga. Ada yang A, B, C, ada misalnya kalau udah epidural, kalau berbicara tentang saraf kejepit ya, radiofrekuensi, atau laser, atau transforaminal epidural, dan lain-lain, endoskopi, itu termasuk minimal invasif yang saya kerjakan. Saatnya semua sudah dikerjakan masih, ya udah deh, mungkin harus operasi. Gitu, Mas. Baik. Itu tindakan terakhir ya, Dok ya? Tindakan terakhir kalau memang perjalanan penyakitnya gradual. Gradual itu artinya dia perlahan-lahan semakin berat. Tapi ingat, khususnya tentang saraf kejepit, apabila ada penurunan rasa yang mendadak hebat, misalnya tiba-tiba tidak bisa merasakan sama sekali, atau tiba-tiba sakit sangat gitu, Dok? Itu saraf memang. Tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba nggak bisa BAB, nggak bisa BAK, nah hati-hati, itu disebut red flag.
yang mungkin harus memerlukan tindakan operasi segera. Oke. Tapi kalau perjalanan slow motion, nah kita berjalan dari tindakan konservatif rehabilitatif tadi plus tindakan konservatif medikamentosa memakai obat-obatan atau tindakan minimally invasif IPM yang saya lakukan supaya kemudian dengan tindakan yang sederhana dan mudah-mudahan murah sembuh. Ya, karena tindakannya semakin invasif, apalagi operatif itu semakin mahal biasanya. Waktunya juga ya dok ya di sini ya, Iya, yang diperhitungkan ya. belum tentu sembuh juga, sehingga harus cepat diobatinya. Oke, baik. Oke, ini masih banyak pertanyaan dok. Wah, ramai sekali ini ya yang bertanya. Ramai sekali. Ini juga ada Pak Lili yang baru saja masuk di Sampangan, berusia 55 tahun. Dok, berapa besar pengaruh obesitas menjadi penyebab dari sakit pinggang? Gini, kalau dianggap obesitas ini sebagai penyebab sakit pinggang, nggak selalu antara ya dan tidak. Karena kalau misalnya dari 5 penyebab cinta itu betul-betul murni yang menyebabkan nyeri ini adalah repetitive injury, overload karena pemakaian sehari-hari, maka obesitas ini akan memberikan beban yang besar terhadap pinggang sehingga lebih rentan untuk menyebabkan sakit pinggang. Namun kalau pemakaiannya aktif harusnya enggak. Sehingga kalau kita komparasikan antara yang langsing dengan yang gemuk, kalau semua faktor yang bisa menyebabkan nyeri itu dibuat sama, maka yang obesitas itu akan lebih rentan mengalami nyeri pinggang daripada yang tidak obesitas. Gitu Pak. Oke, baik. Tapi belum tentu obesitas ini akan menyebabkan sakit pinggang. Dan kalau sudah mengalami sakit pinggang, yang obesitas itu biasanya lebih sakit nyeri pinggangnya daripada yang tidak obesitas. Oke, baik. Ini semoga menjawab. Ini masih ada lagi dok. Ini karena kita ternyata dikejar waktu, kita hampir 1 jam loh dok ternyata. Waduh, nggak kerasa. Serius beneran. Oke, ini ada Bu Linda di Tembalang, Semarang, tidak disebutkan usianya. Dok, kenapa jika sakit pinggang saat muncul kadang bikin kita mual dan sakit kepala? Kayak saya aja. Nah, kenapa itu sakit kepala? Mendengar pertanyaannya langsung sakit kepala. Kenapa ini dok? Apakah benar ini? Gini, pada saat belum tentu sih ya, tapi kalau misalnya Ibu betul merasakan demikian, faktornya bisa banyak. Kalau saya mengalami sakit pinggang, maka kalau saya cemas, maka saya akan merasa nervous, benar ya? Parno. Ini kenapa, sehingga kemudian menjadi kepikiran, dan kalau Ibu ada sakit mah jadi mual langsung. Dan kalau misalnya Ibu betul kepikirannya over, maka yang akan terpikirkan adalah biasanya apakah saya akan sembuh, apakah ini bahaya, apakah akan bikin saya mati, lumpuh, apakah saya punya obat untuk mengobatinya, gimana kepala nggak cekot-cekot. Betul nggak? Iya. Tapi tidak semua nyeri pinggang itu akan menyebabkan mual dan sakit kepala seperti itu. Terlebih kalau memang kita ini tenang aja gitu ya. Tapi kemudian kalau ada mah, apalagi sudah mendapatkan obat-obatan yang banyak untuk diminumkan, bisa jadi mah itu menjadi muncullah mual. Dan kemudian kalau sudah mual dan sakitnya itu tidak teratasi karena biasanya kemudian obatnya jadi dikurangi atau di stop. Sehingga kemudian nyeri itu menjadi semakin hebat, tidak bisa istirahat dong. Kalau tidak bisa istirahat, ya yang pertama terganggu itu tidur biasanya. Kalau tidak bisa tidur, ya udah sakit kepala. Udah sakit kepala, tidurnya tidak fresh, bangunnya itu lebih sakit lagi pinggangnya sehingga menjadi lingkaran setan. Nah, ini menuduhnya ke pinggang juga akhirnya ya. Iya, jangan dipijit. Jangan dipijit. Sehingga kemudian, apalagi kalau sudah kronik, sudah menaun, sudah berbulan-bulan, kemudian seringkali pasien itu datang dengan depresi. Cemas yang berlebih, parnoan, sehingga kemudian memerlukan obat tidur, obat yang disediakan oleh psikiater, sehingga kompleks. Yang tadinya hanya diperlukan pereda nyeri, antiinflamasi, anti radang untuk menyembuhkan nyerinya, atau obat-obatan yang tambahan untuk mengatasi bawal kesemutannya, sehingga nambah dengan obat mah, dengan antidepresan, anti-anxiety, dan lain-lain. Jadi harus segera disembuhkan sebelum kemudian jadi ribet urusannya. Wah, itu dia, ngeri
juga nanti ya. Ini seperti dokter bilang, yang benar lingkaran setan ya, muter di situ aja nggak kelar-kelar nanti jadinya ya. Nggak kelar-kelar, Hmm, betul. oke, baik. Ini semoga menjawab pertanyaan dari Bu Linda. Ada yang masuk lagi nih dok ya. Ada Pak Listio yang ada di Kendal. Dok, apakah karakter orang bungkuk karena membawa beban atau ibaratnya anak sekolah ini bisa jadi masalah tulang dan sarafnya melemah terutama nanti saat lansia? Oke, Terima kebiasaan. kasih, pertanyaan yang luar biasa. Hmm. Jadi ibu ini sudah Ini preparasi Pak kalau ke Li- depan itu bisa bagaimana gitu ya, Pak Mas Listio ya. ini dok. Mm-mm. Oh, Pak Listio. Ini Pak Maaf Pak Listio di Listio. Kendal. Oh, Kendal. Pak Mm-mm. Listio di Kendal, maaf ya. Jadi memang kita ini harus fit. Harus fit itu dalam artian secara fisik kita ini harus punya badan yang sehat, kokoh, kuat, fleksibel, tegak, supaya bebas dari masalah. Hmm. Nah, memang badan kita ini dirancang untuk berdiri, kalau tegak ya tegak, tidak bungkuk, tidak miring kiri, tidak kanan, Hmm. tidak skoliosis gitu ya. Ya, miring Dan es ya. Mm-mm. ya, kenapa demikian? Karena badan kita ini dirancang oleh Tuhan, saya bukan Tuhan. Dari apa yang saya pelajari di dunia kedokteran itu, bahwa badan kita ini punya yang disebut dengan alignment. Alignment itu adalah kesegarisan. Jadi idealnya badan kita ini kalau berdiri tegak dilihat dari samping, maka leher kita ini akan melengkung ke depan, Mm-mm. punggung itu akan sedikit bungkuk, Mm-mm. dan di bagian pinggang itu akan melengkung ke depan sedikit, Mm-mm. kemudian di bagian pantat itu akan melengkung lagi ke belakang seperti bungkuk. Oh Itu iya. adalah alignment yang normalnya. Mm-mm. Dan kalau lihat dari depan, maka kiri dan kanan itu akan seimbang. Jadi tulang belakang itu di tengah-tengah. Lurus ya. Tapi sebetulnya tidak ada satupun orang yang betul-betul sempurna. Jangan khawatir, Pak. Hmm. Ya, sedikit-sedikit bungkuk, sedikit-sedikit miring kiri kanan, sedikit skoliosis itu wajar. Ada nilai normalnya. Kalau tidak normal, maka kemungkinan dia akan rentan mengalami nyeri suatu saat. Hmm. Jadi Bapak betul. Kalau memang Bapak khawatir nih, Bapak bisa datangi dokter. Biasanya yang teliti periksa itu dokter rehab untuk dilihat. Bukan karena saya dokter rehab loh ya Pak, Hmm. tapi biasanya yang memeriksa dengan teliti fisik badan pasien itu adalah dokter rehab untuk dilihat apakah ada memang kelainan tulang belakang miring kiri kanan atau depan belakang, supaya bisa diantisipasi sejak dini, supaya bisa dikoreksi sejak dini juga. Hmm. Karena terutama khususnya anak-anak, tulang belakang itu sedang bertumbuh. Iya. Sehingga tolong diperhatikan nih Mas, kalau misalnya saya punya pohon mangga miringnya ke kiri, Hmm. dibiarkan maka tumbuhnya itu akan Ke ke kiri sana terus terus ya. iya. Ya, sehingga susah lagi pada saat dia sudah misalnya setahun 2 tahun mau diluruskan itu kerak patah. Ya. Hmm. Nah, badan orang juga sama. Pada saat dia bertumbuh, kalau salah itu salahnya akan cepat menjadi besar kesalahannya. Sehingga harus cepat-cepat dikoreksi supaya tidak besar kesalahannya, tidak besar penyimpangannya, sehingga kemudian menuanya itu diharapkan tidak mudah nyeri. Hmm. Oke. Gitu. Metiknya nanti soalnya ya, bahayanya di situ Betiknya ya. soalnya nanti, ya. Di situ. Baik. Ini moga menjawab pertanyaan Pak Alistio. Dokter, ini sebelum ke closing statement, kita kayak dikejar waktu jadinya ya ke pukul 14 ini. Satu pertanyaan dari Fatur tapi mohon dijawab dengan singkat. Bagaimana Dok dengan membunyikan tulang? Ini apa istilahnya ya? Ini banyak rumor di masyarakat katanya bisa menjadi masalah untuk saraf kejepit kayak krek-krek yang di pinggang. Jangan. Nah, itu bagaimana Dok itu Dok? Jangan. Saya sangat tidak suka dengan kita ini membunyikan bagian-bagian badan kita. Sebetulnya yang kita perlukan itu adalah stretching. Jadi pada saat pegel kan kita maunya kletek sampai bunyi gitu kan? Iya, mantap Nah, itu. iya, kenapa kita perlukan? Tadi Mas Fatur bisa bilang mantep tuh karena kita perlu sensasi. Iya, Ya. perlu sensasi. Kalau di foto ini kalau nggak ada bunyinya, klik-klik itu belum gitu kan, benar nggak? Iya. Lagi dong fotonya. Jadi harus ada bunyi menggelegar, ceklek gitu baru oh iya sudah. Kalau nggak ada bunyi itu belum mana fotonya. Iya nggak lega. Termasuk pada saat kita stretching pun, kalau nggak bunyi rasanya nggak afdol gitu kan. Padahal gerakan yang bisa menimbulkan bunyi itu biasanya memerlukan momentum.
memerlukan tenaga yang dikeluarkan dalam waktu yang singkat sehingga rentan menimbulkan cedera. Jangan. Sehingga yang diperlukan adalah kita rutin setiap hari melakukan stretching yang gentle, bukan stretching yang menimbulkan keletak-keletak itu. Gitu. Nah, jadi silakan datang ke dokter rehab yang ada di dekat Mas Fatur. Di Semarang itu di Undip ada banyak lah. Dekat rumah. Dokter-dokter, iya, dokter rehab di sana. Kalau di Bandung ke saya, tapi saya ini sebenarnya fokusnya di nyeri. Sehingga kita harus pintar-pintar mencari dokter yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau perlunya operasi, ke dokter bedah. Iya. Kalau perlunya mata, ke dokter mata. Kalau perlunya koreksi-koreksi yang sifatnya ringan, itu dokter rehab. Kalau perlunya nyeri-nyeri, semua dokter bisa mengobati nyeri sampai level tertentu. Tapi kalau nyerinya sudah wah, itu harus datang ke spesialis nyeri seperti saya. Saya ini prakteknya di BPRC, Mas, Bandung Pain Rehab Center, di Jalan Ciptaku Indah 3 nomor 8 Bandung. Silakan di browsing, di internet juga ada, di Instagram ada, di Facebook ada. Tapi kami ini sebentar lagi mau punya klinik baru. Mohon doanya ya Mas ya. Amin. Di Jalan Sukses Supratman nomor 57 Bandung. Yang Oke. lebih besar, yang diharapkan bisa menjadi one stop service for pain. Wah, ini enak ya, nggak usah kemana-mana, satu tempat itu aja, seperti itu. Oke, dokter, ini karena kita tinggal sekitar 1 menit lagi dok, hampir 1 jam, buka pukul 14 ini ya, nggak kerasa hampir 1 jam perbincangan kita. Ada closing statement singkat apa ini dok dari bahasan kita? Silakan dokter. Jadi Pak, Bu, Mas, Mbak, yang penting adalah dijaga supaya badan kita ini sehat dengan cara cukup makan, cukup bekerja, cukup tidur, cukup olahraga, cukup istirahat, supaya badan kita sehat. Nah, kalau kita sudah jaga dan masih nyeri, Ibu bisa lakukan pengobatan sendiri dengan cara beristirahat atau minum obat sendiri paracetamol lah. Maksimal 3 hari, kalau tidak sembuh, Ibu harus cepat cari dokter supaya tidak menahun. Karena kalau sudah menahun, sulit mengobatinya. Tapi jangan khawatir. Kalau Ibu sudah ke dokter yang lain belum sembuh, Ibu bisa cari saya. Kita bisa online dulu, atau Ibu bisa datang langsung, tapi by appointment dulu. Supaya tidak, ini kan lagi COVID, supaya tidak bergerombol orang-orang ini. Gitu. Tapi yang jelas adalah, pada saat nanti Ibu sudah sembuh, Ibu harus jaga lagi badannya. Karena kesembuhan itu adalah, udah saat itu sembuh ya sudah. Berikutnya Ibu harus jaga. Karena sama seperti COVID, sudah kena COVID, sudah sembuh, bisa kena lagi. Sakit juga sama, nyeri juga sama. Jadi tidak ada satupun pengobatan yang sifatnya adalah untuk pencegahan. Pencegahan itu adalah milik Ibu. Nanti saya ajarkan harus bagaimananya. Sehingga kemudian kita ini bisa sehat. Moto kami adalah Indonesia bebas nyeri, dan sekarang lebih hebat lagi adalah for a world free from pain, for a better quality of life. Mari kita sama-sama wujudkan negara Indonesia ini dan dunia ini sebagai tempat kita hidup yang bebas nyeri. Oke, baik. Ini jangan sampai kayak lagu nyeri deh gitu, jangan ya. Baik, Dokter Novi, terima kasih sekali untuk informasinya ya dok. Mohon maaf jadi panjang sekali ya dok ini. Tidak apa-apa, senang bisa berbagi. Oke, baik. Untuk Dokter Novi, terima kasih dan selamat beraktivitas kembali dokter. Terima kasih, sama-sama. Selamat berakhir pekan. Baik, terima kasih. Amin. Baik.